Tema kali ini teman-teman, yakni burung murai batu bagus saja tidak cukup untuk dilombakan ya. Banyak hal yang harus kita siapkan untuk bisa memenangkan di setiap kontesnya ya, setiap perlombaannya. Apa saja itu, teman-teman juga harus paham betul ya. Untuk murai batu yang bagus harus diiringi dengan rawatan yang bagus, harus dikondisikan ya, benar-benar harus paham, kita harus mengenal karakternya teman-teman. Mengenal karakternya saja tidak cukup ya, kita benar-benar harus paham bahwa murai batu kita ya, sebagaimana mestinya seharusnya kita kondisikan sebaik mungkin, harus beda dengan rawatan yang lain, berbeda dengan rawatan yang biasanya. Karena murai batu di kontes atau di perlombaan nanti ketemunya dengan terahan yang bagus-bagus ya, terahan yang istimewa, yang bagus-bagus dengan rawatan yang luar biasa juga. Lantas kita harus memiliki tonjolan di atas mereka jika kita ingin memenangkan di setiap perlombaannya. Salah satunya adalah Menpek keempat tentang ego dan ambisi. Itu kunci dari kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain mungkin terahannya jauh lebih bagus. Untuk karakternya lebih bagus karena dia memiliki terahan taruhlah nasional. Terus perawatannya juga jauh lebih ekstra. Perawatannya dia lebih konsisten daripada kita. Tapi kita bisa mengalahkannya ketika kita memegang prinsip metode Menpek yang keempat tentang ego dan ambisi. Ego dan ambisi apa? Kita bisa mengatur ritme dalam menjadwalkan murai batu. Kita kalau ragu kita tidak berangkat, kalau kita memiliki keyakinan dan sudah dipersiapkan dalam artian 2 minggu sebelumnya sudah dimasterin, 2 minggu sebelumnya lagi sudah dimasteri dengan burung-burung yang berbeda. Jadi dalam 1 bulan ada 4 minggu yang udah teman-teman siapkan untuk memperlombakan di bulan kelima. Nah ini salah satu strateginya yang tidak dimiliki oleh teman-teman lomba lainnya. Kalau soal terahan, saya kira semua pemain lomba melakukan hal yang sama. Bahkan mereka jauh lebih bagus untuk murai-murai batu yang disiapkan. Mereka berani meragah kocek dalam-dalam untuk mendapatkan bibit murai batu yang benar-benar unggul. Bahkan rela inden atau antri untuk mendapatkan anakan sang petarung atau sang juara. Nah, sedangkan kita hanya mengandalkan ya mungkin prestasi yang di akar rumput itu is okay, masih bisa bersaing, tenang saja. Asalkan kita pandai tetap untuk perawatan sebisa mungkin jangan sampai kalah. Tapi kalau kalah kita juga masih memiliki amunisi yakni tentang metode Menpek yang keempat tentang ego dan ambisi. Jadi itu yang penting dan perlu teman-teman untuk mensiasati kita agar persentasi juara kita itu jauh lebih banyak daripada mereka meskipun amunisi kita burung murai batu kita tidak sebagus mereka yang memiliki terahan harganya yang fantastis. Tapi kita bisa mengakalinya, bisa memaksimalkannya dan tadi dengan metode-metode Menpek antara 1 sampai 5 ya sudah sering banget saya bahas. Untuk mental yang penting terahan petarung sudah ada bukti di lintas IO meskipun di pinggiran nggak masalah. Yang penting burung ini memang burung petarung. Terus pemberian nutrisi jangan sampai kurang ya. Yang penting cukup. Terus perawatan. Nah, untuk perawatan silahkan teman-teman sebisa mungkin, sekonsisten mungkin, sebaik mungkin. Terus yang keempat ada ego dan ambisi. Ini yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Karena pemain lain saya kira masih mengandalkan yang namanya aji mumpung. Dalam artian mumpung murai batunya masih moncer, dia akan geber terus setiap minggu. Nah, ini kita jangan ya. Jangan. Kalau kita mau meminimalkan kekalahan atau kondangan, kita juga harus pandai mengatur strategi ego dan ambisi, yakni metode Menpek yang keempat. Karena ini poin penting. Kalau kita bisa menjalankan metode Menpek yang keempat, berarti itu kita bisa mengenal karakter dari burung murai batu kita, yakni metode Menpek yang kelima. Ya, kalau kita paham karakternya, kita pasti bisa menjalankan metode Menpek kita. Karena kita tahu, oh burung kita ternyata tidak kondisi nih, nggak mungkin saya berangkat. Nah, tapi lain cerita kalau kita ambisinya saja tidak bisa mengendalikan, tidak ngontrol, karena kita tidak paham tentang burung murai batu kita, tidak paham karakternya,
Yang penting kemarin menang, minggu ini harus lomba lagi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungannya kita biasanya hanya kondangan ya, hanya kondangan. Nah, itu yang perlu kita jaga, yakni kita perlu mengevaluasi teman-teman ya. Mengevaluasi apa yang kita kerjakan, bagaimana hasilnya. Coba teman-teman hitung antara kekalahan dengan kemenangan banyakan mana. Terus teman-teman saya kira masih menggunakan metode lama, yakni aji mumpung tadi, setiap minggu masih lomba ya, mumpung juara gitu lomba terus. Ya sebaiknya jangan. Sebaiknya untuk 1 bulan itu teman-teman coba istirahatkan. Saya sering banget bilang hampir di setiap konten ini, saya sisipi setiap sebulan cukup sekali saja karena agar murai batunya tidak rusak. Teman-teman kalau murai batunya rusak, susah ngejual dengan harga yang murah pastinya. Terus perawatannya jauh lebih ekstra, apalagi kalau murai batunya sampai cabut bulu. Nah ini jauh lebih repot nantinya. Ya, maka teman-teman akan menyesal ketika burung murai batunya sudah rusak. Apalagi kalau itu burung kelangenan, burung yang paling bagus, burung bagus-bagusnya tiba-tiba rusak gara-gara tidak bisa menahan ego dan ambisi. Saran saya, untuk murai batu dewasa, untuk melombakannya cukup 1 bulan sekali. Dan saya berbicara tentang mayoritas burung murai batu, mayoritas ini pada umumnya, ya. Tapi kalau teman-teman merasa murai batunya ampuh, sakti, ya seperti Gajah Mada ya silakan digeber, ya. Heeh, silahkan. Nanti ada risiko kan teman-teman sendiri yang merasakannya, bukan saya ya. Saya hanya sharing kepada teman-teman yang baru mulai murai batu. Jangan sampai murai batunya itu tidak juara saat berangkat. Saya pengen banget untuk pemain pemula itu semua juara saat berangkat lomba. Nanti di setiap juara itu ada masa atau ilmu padi lah, langsung tidak melombakan di minggu berikutnya, justru akan mengistirahatkan. Yang penting sudah tahu murai batunya memiliki mental yang bagus. Nah, kalau udah ketahuan tinggal dikondisikan lagi dalam 4 minggu ya, pemasteran 2 masteran, 2 minggu 2 minggu. Ada kok sistem pemasteran di konten yang lain, silahkan teman-teman cari di channel ini ya. Itu sudah lengkap sekali bagaimana cara pemasteran murai batu yang benar agar tidak keliru dan tidak salah alamat ya. Jadi poin pentingnya apa? Burung murai batu bagus ya tidak cukup untuk memenangkan perlombaan karena semua murai batu bagus dan kita perlu yang namanya strategi untuk memenangkan di setiap kontesnya. Strategi itu penting dan strategi pasti butuh persiapan. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang stabil tanpa dipersiapkan. Kita masuk ke penutup ya teman-teman.